wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah pengajian malam Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan awal malam ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun kondisi kita, apapun yang menimpa kita pada hari ini, apapun yang dialami kita pada akhir-akhir ini, berupa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah virus corona ya. Tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin ada di antara kita yang hilang pekerjaannya, ada yang hilang usahanya berhenti, ada yang berkurang. Musibah-musibah itu adalah musibah-musibah duniawi ya, yang tidak seberapa dibandingkan ketika kita mendapat musibah yang sifatnya ukhrawi. Selama iman ini masih ada di dalam diri kita, selama kita masih bisa mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena ada atau tidak adanya virus ataupun musibah ini, dunia ini tetap akan hilang. Ada atau tidak adanya virus ini, seberapapun kekayaan yang kita miliki, seberapapun tinggi jabatan yang kita miliki, itu semua juga akan berakhir ya. Jadi kalau memang hari ini mungkin ada yang di PHK dan sebagainya, itu mungkin disegerakan saja ya. Maka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita masih memiliki iman, selama kita masih diberi cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, dan itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dia diberi nikmat berupa keimanan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan kepada kita bagaimana beliau tetap sabar dan bersyukur ketika mendapat ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian kita mungkin di karantina 2 pekan, Nabi pernah diisolasi oleh kaum Quraisy selama 3 tahun, Pak. 3 tahun, bukan 2 pekan. Kita 2 pekan di rumah enak, tidur masih pakai kasur ya. Mau selimutan ya ada, mau pakai AC juga ada. Rasulullah itu 3 tahun beratapkan langit di lembah Syi'ib ya. Di sana Rasulullah SAW dikucilkan oleh masyarakat kaum Quraisy, beliau dengan beberapa pengikutnya ya. Maka beliau sangat-sangat bersabar atas musibah itu, dan musibah itu sifatnya itu sudah paket dari Allah Subhanahu wa taala, dan sabar, jenis sabar untuk menghadapi musibah itu sabar jenis ittirori. Ittirori itu artinya mau nggak mau harus bersabar. Bahasa ittirori itu artinya terpaksa, dipaksa ya. Beda dengan jenis sabar ketika kita dihadapkan untuk mengerjakan ketaatan, dan sabar ketika kita dihadapkan pada maksiat. Ini sifatnya ikhtiari, pilihan. Ada maksiat di depan mata kita, kita boleh memilih melakukan atau tidak. Ada panggilan adzan, kita memiliki pilihan, artinya nafsu kita bisa memilih segera menjawab, mendatangi masjid, atau nanti, atau bahkan tidak sholatnya. Itu sabarnya ikhtiari, pilihan. Kalau kita dalam menjalani ketaatan dan meninggalkan maksiat ini sabarnya adalah tenanan, mestinya ketika ada maksiat dihindari, ketika ada panggilan adzan segera dijawab, dikerjakan sholatnya. Tetapi sabar ketika ada musibah itu sifatnya ittirori ya. Kita nggak bersabar ya musibah tetap ada,
mau nggak mau harus bersabar biar musibah ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah karakter seorang muslim sejati. Seorang mukmin sejati itu karakternya ketika dia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Ketika dia mendapat musibah, dia bersabar. Sebagaimana sabda Rasulullah, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengagumkan pribadi seorang muslim. Segala sesuatu yang dialaminya adalah baik baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang mukmin. Sabar dan syukur itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Makanya non muslim ataupun maaf ya, orang-orang yang tidak memiliki iman ini banyak yang kemudian stres dan sebagainya. Mungkin ya ada sebagian yang meninggal dunia di tengah wabah ini bukan karena terpapar virus tapi karena ketakutan. Karena stres. Kira-kira ada nggak Pak? Ada. Takut di rumah, nggak berani keluar, akhirnya kelaparan, meninggal. In asabathu sarra syakara fakana khairon lahu. Seorang mukmin itu ketika dia mendapat anugerah, mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu, dan ketika dia mendapat musibah dia bersabar dan itu baik baginya. Nah, maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah diberi teladan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa sabar dan syukur dalam menghadapi segala sesuatu, ya, termasuk hari ini. Hari ini kita pertebal kesabaran kita pertebal rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini bernilai ibadah. Agar musibah ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita. Insyaallah kita masuk dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-9. Yang bunyinya afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Yang ke-10 wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Saya baca terjemahan dari Depak ya. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda ya, bahwa manusia itu memiliki dua karakter buruk. Yang pertama apa Pak? Innal insana li rabbihi lakanud. Pertama adalah kufur nikmat. Ayat yang ke-6 kalau tidak salah ya, bahwa setelah 5 ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda, dengan kelincahannya, dengan kegesitannya, dengan kekokohannya dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan isi sumpahnya bahwasanya sungguh manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-6. Karakter yang pertama. Yang kedua ya, karakter yang kedua ada dalam ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan manusia sangat cinta terhadap harta ya. Dua hal ini, dua karakter buruk yang ada pada manusia ya. Kalau karakter yang pertama jelas itu kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat ketidaksopanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan tidak sopan ya? Ya, ada kisah, ada cerita ya, banyak cerita. Ada seorang anak karena saking banyak tingkahnya ibunya sampai mangkel, kemudian pergi sana, pergi nangis.
nangis, padahal masih gerimis begitu ya, hujan gerimis nangis. Padahal ibunya ya spontanitas saja ya, tidak tenanan ngusir, tapi betul-betul lari sambil nangis berlinangan air mata, kemudian ngiyup di tempat warung bakso atau mie ayam ya, nah, sama yang jualan, "Dek, kenapa nangis ini? Minum teh hangat sama saya bikinin bakso." Nah, setelah makan terucap, "Bapak ini kok baik sekali ya, padahal belum saya kenal. Ibu saya kok ngusir saya begitu ya." Kaget loh, "Nak, saya itu ngasih bakso pada kamu itu cuma baru sekali ini. Lah ibu kamu yang melahirkan, yang memberi makan setiap hari, yang membiayai sekolah kamu itu lebih banyak kebaikannya daripada saya." Baru dia sadar. Lah Allah Subhanahu wa taala itu lebih lagi daripada kasih sayangnya seorang ibu, seorang bapak terhadap anak. Kalau kepada bapak dan ibu saja kita harus berbakti, harus berterima kasih, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala-galanya, yang telah memberikan fasilitas yang paling baik kepada kita dunia ini ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang hamba yang tidak bersyukur ya, maka fabtaghi robban ghairi, kata Allah Subhanahu wa taala ya, carilah Tuhan selain saya. Nah, kira-kira mau nyari di mana Pak ya? Sudah saya sampaikan Pak ya, lima perkataan Ibrahim bin Adham ya, ketika seorang mau maksiat ataupun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berani tidak ditantang dengan 5 hal ya. Ternyata tidak berani. Kalau kamu maksiat, jangan tinggal di bumi ini. Mau tinggal di mana Pak? Di Mars, kebakaran ya, di Pluto, kedinginan begitu kan. Kalau kamu masih ngeyel maksiat, jangan makan dari apa yang ada di bumi ini. Mau makan apa begitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah seburuk-buruk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sangat cinta kepada harta dan menimbulkan sifat bakhil, itu sifat buruk terhadap sesama manusia ya, orang. Jadi di dalam surat ini terkandung 2 sifat buruk. Yang satu sifat buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sifat buruk terhadap sesama. Mestinya terhadap sesama kita tidak boleh bakhil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-9 ini mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Kira-kira yang dikeluarkan dari kubur itu apa, Pak? Apa, Pak? Manusia atau mayit ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat ma. Ma itu isim, kalau tidak salah isim isyarah ya, yang fungsinya untuk menunjukkan benda. Ma. Padahal kalau kata ganti orang itu man. Man itu siapa? Man anta, siapa? Kamu. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf ma di sini? Ya. Menurut Imam Asy-Syinkiti di dalam tafsirnya, di dalam Asrarul Quran, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran, ya, kalau kita bahasakan, apakah mereka tidak mengetahui ketika mayit-mayit yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan? Jadi ketika jasad itu sudah menjadi mayit, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bukan manusia lagi. Karena man, siapa itu adalah kata untuk manusia yang komplit, ada jasad dan ada rohnya. Ya, itu jadi bahasa Al-Qur'an itu sampai sedetail itu, Pak. Sampai sedetail itu ya. Ya. Jadi yang dikeluarkan dari dalam kubur itu adalah mayit. Baru setelah itu manusia diisi roh. Ya kan? Setelah dikeluarkan dari dalam kuburnya, ya, dalam surat Al-Qari'ah
Gimana Pak? Yauma takunun nasu kal faroshil mabsus. Waktu itu manusia keluar dari kuburnya seperti anai-anai yang berterbangan begitu ya. Ya. Keluar dari kuburnya, kemudian diisi ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, baru disifati sebagai manusia. Buktinya apa? Ayat yang 11. Inna rabbahum, sesungguhnya Rob mereka, menggunakan kata hum. Hum ini adalah kata ganti untuk manusia ya. Jadi sudah bukan lagi kata ganti benda lagi. Kalau ma tadi, maaf bukan isim isyarah ya, ma itu untuk menunjukkan benda mati ya. Mayit itu berarti benda mati. Tetapi pada ayat yang ke-11 Allah menggunakan inna rabbahum bihim, sesungguhnya Rob mereka, yaitu Rob manusia ya. Itulah kata pilihan kata yang pas sekali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya ketika orang-orang kafir ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan satu ayat saja, mereka tidak mampu, apalagi satu Al-Quran ya. Mereka orang-orang Arab kan ahli syair ya, ahli menggubah syair, membuat syair. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran itu terbengong-bengong saking indahnya, karena mereka paham bahasa Arab, tata bahasanya, termasuk ini ya, penggunaan kata ma untuk mayit, benda mati, dan robbahum ketika mereka sudah dibangkitkan, sudah diisi ruh, kata gantinya adalah kata ganti untuk orang yang sempurna hidup ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih kata ganti yang memilih pilihan kata yang luar biasa untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Makanya mestinya bertambah kuat keinginan kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Ya, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap manusia itu pasti akan mati, dan setiap manusia setelah mati akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Kalau semua manusia itu akan mati, sebagian besar manusia meyakininya. Kenapa sebagian besar? Karena di dalam surat Al-Humazah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manusia yang tidak meyakini mati. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa adadah yahsabu anna malahu akhladah. Jadi ada sebagian manusia yang karena saking cintanya terhadap harta, karena saking bangganya terhadap kekayaan yang dimiliki itu, mereka merasa tidak akan mati ya. Maka saya katakan sebagian besar manusia, mungkin 99 atau 95% meyakini bahwasanya mereka akan mati. Tapi tidak semua dari 95% ataupun sebagian besar ini meyakini mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya manusia itu setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk surat Al-Humazah tadi, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian berziarah ke kubur. Dimanai oleh orang-orang Arab, kalau orang ziarah itu pasti pulang, kalau orang berkunjung itu pasti pulang. Nah, kita ketika meninggal kemudian dikuburkan, nanti akan pulang kemana? Ke akhirat. Nah, ini kemudian banyak ayat, termasuk kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 309 tahun ya. Itu ketika mereka dikejar-kejar, ketika mereka menganut agama Masehi, agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, pada kerajaan Raja Dekianus ya. Itu menyembah berhala lah intinya mereka. Ya, kemudian dikejar-kejar, akhirnya sembunyi di gua selama 309 tahun. Lah, menurut para ulama ahli tafsir, mereka dibangkitkan pada waktu itu di waktu di mana manusia banyak yang tidak meyakini akan adanya kebangkitan.
Disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tidak yakin, tidak percaya bahwa orang yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih ada beberapa anak muda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Baik secara nyata, secara nyata diperlihatkan orang yang sudah mati hidup, itu kan 309 tahun kan berarti sudah mati, Mbak ya. Ataupun secara berita-berita di dalam Al-Quran bagaimana kisah Nabi Ibrahim menghidupkan burung. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengambil 4 burung, dipotong, dirajang-rajang, dicampur-campur, dijadikan di empat tempat, kemudian panggillah. Ketika dipanggil, semuanya kembali dengan organnya masing-masing, tidak ada yang tertukar. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya orang yang sudah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari manusia ada yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Ya, makanya banyak Al-Qur'an yang menjelaskan itu. Bahkan sampai diberi bukti di zamannya Ashabul Kahfi ini kan betul-betul dibuktikan bahwasanya orang yang sudah tidur sampai 309 tahun itu bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk hari ini, Pak ya, hari ini kita juga harus semakin kuat keyakinan kita akan adanya mati, ya. Dan hari ini sangat-sangat terasa banyak orang yang berpikir ya bahwasanya kematian itu sangat dekat ya. Keluar takut ya, ke masjid takut, Pak ya, ke pasar enggak takut begitu ya. Ke masjid takut tertular virus, tapi ke pasar tidak takut begitu ya. Harusnya dia bersikap jujur ya. Kalau enggak ke masjid ya ke pasar dibatasi juga begitu ya. Ternyata di pasar bisa berlama-lama, di masjid enggak berani ya gitu ya. Maka adillah dalam menghadapi musibah ini. Ya, karena ada atau tidaknya virus corona ini manusia akan mati. Ada atau tidaknya virus ini manusia akan mati dengan berbagai macam sebab. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Muthila ibnu Adam wa ila janbihi tis'atun wa tis'una maniyah." Telah diciptakan di dekat anak Adam 99 musibah sebab kematian. Ada 99, ini bukan batasan loh, Pak ya. Banyak sekali ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu yang menyebutkan angka, tetapi angka itu ditafsiri oleh para ulama bukan cuma itu. Artinya ini sudah sudah mubalaghah, sudah pol, artinya sebab kematian itu sangat banyak, cuma ungkapannya 99 begitu ya. Kan karena sebab kematian itu enggak hanya 99, kalau dijumlah ya jutaan ya. Nah, in akhta'athul manaya waqa'a fil haram. Kalau manusia itu selamat dari musibah-musibah itu, kena virus corona tidak, kecelakaan tidak, tenggelam tidak, apalagi oh ini baru 3 aja sudah sulit ya, tetapi banyak ya sebab kematian banyak. Kena racun, terus mungkin makan ayam keselak ya tulangnya masuk karena lagi lomba makan ayam geprek begitu misalnya. Banyak sebab-sebab kematian. Dan kalau musibah-musibah ini yang sifatnya musibah, Pak ya, yang sifatnya musibah ini tidak menimpanya, maka waqa'a fil haram, orang itu akan mengalami ketuaan ya. Meskipun orang yang mengalami ketuaan juga belum berarti ketika muda dia tidak terkena musibah begitu ya. Bisa jadi iya, tetapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau ada orang kok selamat dari sekian banyak musibah ini, bisa jadi umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala
waqa'a fil haram, sampai tua. Sampai tua ya. Ya. Jadi jangan terlalu takut, tetapi juga jangan terlalu meremehkan terhadap musibah apapun, terhadap ancaman yang mengancam jiwa apapun bentuknya ya. Jangan terlalu berani dan juga jangan terlalu meremehkannya. Kita harus mengukur diri ya. Karena kata pepatah, halaka mri'in lam ya'rif qadra nafsahu, celakalah orang yang tidak bisa mengukur batas kemampuannya. Mampunya beli motor malah ngredit mobil ya, bingung dia untuk melunasi ya. Maka kita ukur diri kita. Ada juga seorang penyair yang mengatakan, ta'ad dudatil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu banyak, tetapi mati itu ya sama saja mati ya. Maka ya sekali lagi kita sebagai seorang muslim harus meyakini dengan ayat ini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, meyakini bahwasanya kematian itu ada. Dan kita juga harus meyakini yang paling penting bahwa kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang yang ateis, orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, yang mengatakan mati adalah akhir segalanya. Enak sekali ya kalau gitu, ada masalah bunuh diri selesai ya. Ternyata orang yang bunuh diri justru di akhirat tambah sengsara begitu ya. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan bu'thira. Bu'thira. Dikeluarkan, kalau bahasanya di terjemahan Dembag itu dikeluarkan, tetapi ditafsir oleh para ulama ya, bu'thira itu artinya uthira wa kulliba wa buhitha. Uthira itu dibolak-balik, wa kulliba dibolak-balik, wa buhita dan dicari. Jadi seperti misalnya kita punya lemari ada atau punya kotak ya, kotak box gitu ya, box baju, keranjang baju, kemudian ada jarum yang jatuh ke situ Pak. Bukan gelas ya, jarum. Ada jarum yang masuk ke dalam box ya. Kalau gelas besar, jarum. Maka untuk mencarinya, baju itu dikeluarkan. Nah, atau lebih enaknya lagi, boxnya dibalik blek ya. Maka jarum itu akan kelihatan. Nah itu bu'thira itu seperti itu. Jadi kubur itu dibongkar, isinya dikeluarkan, sehingga dari situlah manusia bertebaran keluar seperti anak-anak yang nyambung ke dalam surat Al-Qari'ah ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Dan ini kalau kita resapi, kita tadaburi betul-betul, ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Dibongkar Pak ya. Dibongkar itu kesannya kan kasar Pak ya, paksa begitu ya. Dibongkar, dikeluarkan, dibalik begitu ya. Nah itu kejadian ketika memang peristiwa hari kiamat begitu ya. Fa ukhrija ma fiha, kemudian setelah dibongkar, diaduk-aduk, dibalik, dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Manusia itu dikeluarkan satu persatu. Sebagaimana juga dikatakan oleh Abu Ubaidah, ju'ilat asfaluhu a'lahu. Bu'thira itu bagian bawahnya dijadikan atas, dibalik ya, dibalik. Kuburan itu, tanah kuburan dibalik, dikeluarkan isinya. Tsumma hadadallahu al-insana wa tawa'adahu idastamara mutalabbisan bihadhi sifat faqala afala ya'lamu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam manusia, mengancam, hadada, mengancam, memberikan ancaman kalau mereka masih terus-menerus pada dua sifat buruk itu, yaitu sifat kanut, ingkar, kemudian yang kedua adalah sifat terlalu cinta harta sehingga berakibat pada sifat bakhil. Allah mengancam dengan apa yang akan terjadi, peristiwa yang akan terjadi pada diri manusia ketika mereka dibangkitkan.
Ini ayat yang ke 9. Wa hussila ma fi sudur. Wa hussila ma fi sudur. Kemudian dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Kenapa dada, Pak? Karena di dalam dada ini ada hati, sudur, ada tempatnya hati. Dan hati itu tempatnya azaim, tempatnya keinginan, tempatnya niat, tempatnya kita ingin mengerjakan sesuatu, itu sumbernya daripada hati. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang ada di dalam hati kita akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Semuanya, Pak. Semuanya. Lah yang zahir apa enggak diungkap? Kenapa di sini cuma apa yang ada di dalam dada saja yang diungkap, sementara amalan batin tidak? Karena memang amalan batin juga amalan zahir juga sumbernya dari hati. Ya, maka ketika apa yang ada di dalam hati diungkap, amalan batin kita sudah bisa bernilai baik atau buruk. Amalan zahir, maaf ya. Beda kalau yang dilihat amalan zahir saja. Amalan zahir itu bisa tampaknya baik tetapi sebetulnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan harus betul-betul zahiran wa batinan. Zahirnya baik, dalamnya juga baik. Baik itu artinya dalamnya baik itu apa? Yaitu diniatkan untuk mencari pahala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang beramal kemudian tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Zahirnya baik tapi batinnya tidak baik. Nah, contoh besarnya adalah apa yang berlaku bagi orang-orang munafik. Ya, orang munafik yang memiliki sifat nifak. Sifat nifak itu adalah tidak samanya apa yang tampak dan apa yang ada di dalam hati. Zahirnya soleh, dalamnya buruk. Zahirnya baik, dalamnya jahat. Itu orang-orang munafik. Makanya tempatnya itu, hukumannya itu lebih keras daripada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ditempatkan di kerak neraka yang paling dasar, yang panasnya luar biasa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya pentingnya menjaga hati kita. Pentingnya kita senantiasa membersihkan nafas, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, membersihkan hati kita. Ya. Jangan menjadi orang yang kikrik sekali terhadap kebersihan zahir tetapi sama sekali tidak perhatian terhadap kebersihan batin. Baju kalau sudah kusut sedikit nggak mau pakai. Motor kalau nggak kinclong itu belum mau pakai. Sudah dicuci di tempat pencucian bersih, dibawa ke rumah masih di yang biar kinclong itu, dikit dan sebagainya begitu ya. Itu pun masih dibolak-balik ya. Ini hanya tampilan zahir saja, Pak. Mestinya batin lebih dari itu. Karena zahir itu tidak ada nilainya kalau batinnya tidak benar ya. Makanya ya, jangan sampai kita menjadi orang yang, saya ulangi lagi, kikrik dengan urusan zahir, kotor sedikit langsung dibersihkan, ya bagus ya. Tetapi ketika batin kita kotor, kita tidak berusaha untuk membersihkannya. Ketika hati kita ada banyak penyakit-penyakit, kita tidak berusaha untuk
mengikisnya satu demi satu. Penyakit hati kan banyak Pak ya. Penyakit hati seperti ria, seperti iri, dengki, kemudian seperti ya tidak bersyukur termasuk penyakit hati, seperti mudah mengeluh, seperti menghujat Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, itu penyakit hati. Maka ya mestinya kita sebagai seorang muslim yang cerdas ya, perhatiannya lebih terhadap urusan hati kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang hari ini tidak tampak, yang tersembunyi di dalam hati kita, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair, pada hari itu apa yang tersembunyi di dalam hati akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja menurut para ulama adalah minan nawaya wal azaim wal khair wasyarr. Yang tersembunyi di dalam hati itu bentuknya banyak, seperti niat-niat. Kan kita setiap hari tidak lepas dari niat Pak ya. Ingin ini, ingin itu, berarti itu niat Pak ya. Nah, kalau niatnya baik, insya Allah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun belum kita lakukan. Tetapi kalau niatnya buruk, itu tidak akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita melakukannya. Wal azaim, keinginan-keinginan, wal khair wasyarr, dan kebaikan serta keburukan yang ada di dalam hati kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Yang cintanya palsu terhadap pasangannya akan terungkap, begitu ya. Yang cintanya palsu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang munafik, juga akan terungkap. Yang amalannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, di situ akan terungkap. Yang jelas sekali dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, 3 golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. 3-tiganya masalahnya ada di batin, Pak, bukan di zahir. 1, seorang mujahid, zahirnya luar biasa, Pak, berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Kenapa kamu berjuang?" "Saya berjuang untuk engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala." "Enggak, tetapi engkau berperang supaya disebut sebagai pahlawan." Seret ke neraka. Seorang yang dermawan, hartanya habis untuk sedekah, untuk infak, ternyata batinnya tidak benar, supaya disebut sebagai dermawan, supaya manusia menilainya sebagai dermawan. Sumbernya di batin, Pak ya. Waktu itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita tidak bisa, makanya di dunia ini kita tidak bisa menilai orang-orang di sekitar kita mana yang ikhlas, mana yang tidak. Kita husnudon saja ya. Nah, makanya kita kedepankan husnudon kepada orang lain, jangan kemudian kita suudon. Saya yang paling bersih hatinya, mereka semua tampaknya aja soleh ya. Itu namanya suudon. Apakah kita pernah membelah dada orang lain kemudian melihat isi hatinya? Mestinya tidak ya. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga adalah ahli Al-Quran. Setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ya ikhlas. Ternyata dia mengamalkan Al-Quran itu biar dinilai oleh sesamanya sebagai ahli Al-Quran. Sumbernya di batin, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimentahkan saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Sekali lagi, kita harus berusaha keras, sekeras mungkin untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Makanya ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati." Saya tidak pernah mengurus sesuatu itu yang lebih sulit daripada mengurus niat. Meluruskan niat itu susah sekali. Niat dalam amal soleh khususnya ya, itu susah sekali. Untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu susah sekali. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang ke-10, wa hussilama fis sudur ya. Waktu itu
oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang di dalam hati akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam menurut keterangan para ulama ada yang mengatakan wa jumi'a muhassalan. Ya, jadi setelah apa yang ada di dalam hati itu diteliti, kemudian dikumpulkan dalam catatan. Ini loh isi hatimu seperti ini. Ya mungkin di dunia ini kita sudah tidak mengingatnya lagi, nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Semoga apa yang ada di dalam hati kita semuanya baik, Pak ya. Semuanya baik ya. Nah, makanya doa Rasulullah SAW, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati saya dari sifat nifak. Hafal, Pak? Hafal, alhamdulillah ya. Wong Rasulullah saja berdoa, ini masa kita tidak gitu ya. Artinya Rasulullah kan sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, otomatis hatinya bersih, tetapi beliau memberi contoh kepada kita. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati saya dari penyakit nifak. Wa amali minarya, dan amalku dari penyakit riya. Wa aini minal khiyanah, jagalah mataku dari khianat. Wa lisani minal kadibi, dan lisanku dari berdusta. Allahumma kalau satu-satu kok jadi lupa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amali minarya wa aini minal khiyanati wa lisani minal kadibi. Allahumma aghnini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa zayyini bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah saya dengan sifat hilm. Hilm itu mudah memaafkan. Ya. Mudah memaafkan orang lain ya. Kemudian wa zayyini bit taqwa, berilah hiasilah kami dengan takwa, dan seterusnya ya. Itu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mestinya kita mencontoh beliau ya. Seperti Nabi Ibrahim juga, Allah itu banyak berdoa. Seperti Umar bin Khattab banyak berdoa ya. Ya. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dalam hati berupa an-nawaya, niat-niat, wal azaim, keinginan-keinginan, wal khair wasyarr, kebaikan dan keburukan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan kemudian ya mestinya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sesungguhnya Rabb kalian pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat maha teliti, maha tahu dengan apa yang ada dalam diri kita. Tidak akan ada yang terlewat sedikit pun, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil tertulis, yang besar juga apalagi. Semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa ayat ini kok inna rabbahum bihim yauma idzin, pada hari itu saja Allah Subhanahu wa taala dikatakan maha teliti? Apakah di selain hari itu Allah tidak teliti? Ya jelas. Di selain hari itu Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang kita kerjakan. Kemudian ditafsir oleh para ulama ya, la khabir di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan dari setiap apa yang telah kita kerjakan di dunia. Li'annahu yaumul mujazah, karena pada hari itu adalah hari diberi balasan atas apa yang kita kerjakan. Ada juga berarti ditafsir oleh para ulama bahwa inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada setiap apa yang sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari niat-niat, dari azaim-azaim, dari kebaikan dan keburukan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Yang baik meskipun seberat biji zarah akan terlihat, yang buruk meskipun seberat biji zarah juga akan terlihat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keterangan singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini tentang tafsir surat Al-Adiyat ayat 9, 10 dan 11, yang intinya ayat 9 mengingatkan kepada kita bahwa kita akan mati, bahwa kita akan dibangkitkan, maka jangan ingkar dan jangan kufur nikmat, jangan menjadi orang yang terlalu cinta dunia kemudian bakhil. Dan ayat 10 mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang ada di dalam hati kita yang hari ini tidak terlihat oleh orang lain nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ayat yang 11, semua yang sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dihitung itu akan diberi balasannya, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang salah saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.